Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau mempresentasikan review jurnal nasional. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Arnita Inderwati, NPM saya 1557201001878. Di sini saya mengambil judul pengembangan sistem operasi berbasis open source dengan metode remaster. Oke, langsung saja ke review jurnal yang pertama dengan judul analisa penggunaan program aplikasi pada sistem operasi Windows XP dan Linux Ubuntu ditinjau dari kebutuhan pembelajaran mahasiswa. Jurnal ini dari Stikom Dinamika Bangsa Jambi, volume 8 nomor 1 dan halamannya 1-11. Kemudian tahun ditulis 2013, penulisnya Yudi Novianto. Untuk tujuan penelitiannya, untuk memberikan rekomendasi dan gambaran kepada pihak akademik, kemudian dan laboratorium mengenai program aplikasi yang berjalan di sistem operasi Windows XP dan Linux Ubuntu. Metode penelitiannya menggunakan metode kuantitatif, kemudian objek penelitiannya yaitu Laboratorium Stikom Dinamika Bangsa Jambi. Kemudian untuk hasil penelitiannya, untuk meningkatkan pengetahuan mengenai sistem operasi Windows dan Linux, sebaiknya setiap komputer paling tidak diberikan 2 sistem operasi yang berbeda, yaitu Linux dan Windows. Pada sistem operasi Microsoft Windows XP telah memiliki program aplikasi yang lengkap untuk mendukung proses pembelajaran. Sedangkan pada sistem operasi Linux Ubuntu belum dipasangkan program aplikasi yang seperti halnya ada di Microsoft Windows XP. Kehandalan dari sistem operasi Linux Ubuntu ini salah satunya yaitu handal dalam menangani gangguan virus, serta dia bisa menangani kendala seperti spesifikasi hardware yang rendah. Jadi intinya paling tidak dalam satu komputer diberikan 2 buah sistem operasi yang berbeda, dan di setiap sistem operasi itu ada kehandalan masing-masing. Terutama di Linux itu tadi mempunyai kehandalan dalam mengatasi gangguan virus, serta Linux itu bisa menangani spesifikasi hardware yang rendah. Kelebihan penelitiannya, penelitian ini dibahas secara rinci sehingga bisa memberikan informasi yang jelas, serta bisa menjadi acuan untuk pemilihan program aplikasi yang akan digunakan pada setiap sistem operasi. Kekurangan penelitiannya, penulisan daftar pustaka masih berbentuk link atau URL. Oke, selanjutnya review jurnal yang kedua dengan judul pengembangan sistem operasi berbasis open source dalam pemilihan paket distribusi untuk menunjang kegiatan akademik di lingkungan Unistika. Jurnalnya dari Universitas Trisakti Perbangsa Karawang, volume 1 nomor 2 halaman 1-9, tahun ditulis 2014, penulisnya Ade Andri Hendriadi, kemudian Nono Heriana. Tujuan penelitiannya untuk pengembangan distro Linux Unistika sebagai alternatif dari sistem operasi berlisensi atau berbayar. Kemudian metode penelitiannya menggunakan metodologi engineering atau rekayasa ulang dan metode remastering. Objek penelitiannya yaitu distro Linux Unistika. Kemudian hasil dari penelitiannya adalah pengembangan distro Linux Unistika itu merupakan sebuah sistem operasi open source yang sesuai dengan kebutuhan yang ada di Unistika, dan tujuan utamanya untuk menunjang kegiatan akademik di Unistika. Kemudian untuk kelebihan penelitiannya bisa menjadi acuan mengenai pemanfaatan perangkat lunak free atau open source. Dan kekurangan penelitiannya kurang menampilkan informasi mengenai proses pengembangan sistem. Ya, jadi intinya inti dari jurnal tersebut atau review dari jurnal tersebut itu distribusi Linux atau distro itu adalah sebuah proyek yang bertujuan untuk mengatur sebuah kumpulan perangkat lunak berbasis Linux dan memfasilitasi instalasi dari sebuah sistem operasi Linux. Pengembangan distro Linux Unistika ini dengan
teknik remastering. Kemudian Linux Rustica dikembangkan dari Ubuntu Linux. Ya. Jadi di sistem operasi basisnya adalah distro Linux Ubuntu ya, dari Ubuntu Linux, sehingga setelah distro tersebut terinstall di dalam komputer dapat langsung dijalankan tanpa harus menginstal aplikasi-aplikasi tambahan dari repositori yang ada. Kemudian review jurnal yang ketiga dengan judul Membangun Sistem Operasi Mandiri Berbasis Open Source dengan Metode Remaster. Jurnal dari Universitas Surakarta volume 4 nomor 3 halamannya 1-9 tahun ditulis 2015. Kemudian penulisnya Dwi Ngatmono, Berliana Kusumaryasti, dan Dimas Sasongko. Untuk tujuan penelitiannya bisa menghasilkan Linux hasil distribusi modifikasi sendiri dan menunjukkan kelebihan aplikasi di dalamnya. Kemudian metode penelitiannya menggunakan metode kuantitatif dan metode remastering. Kemudian objek penelitiannya yaitu mahasiswa Teknik Informatika Universitas Surakarta. Hasil penelitiannya hasil metode remastering menggunakan desktop Unity pada sistem operasi telah dibangun tampilan yang menarik sehingga membantu pembelajaran sistem operasi Linux. Selain mempunyai paket-paket pendukung yang tersedia, ada pula paket-paket ditambahkan antara lain paket programming, multimedia, terus perangkat kerja. Selain itu, instalasi, konfigurasi, dan pengoperasian sistem operasi OSCAR juga mudah dipahami oleh user. Kemudian kelebihan penelitiannya, penelitian ini menjelaskan secara detail mengenai instalasi, konfigurasi, dan pengoperasian sistem operasi OSCAR sehingga mudah dipahami oleh user dan bisa dipraktekkan oleh pemula. Kekurangan dari penelitiannya harus melakukan pengupdatean setiap hari agar aplikasi-aplikasi yang digunakan selalu up to date. Next, review jurnal yang keempat. Judulnya Distribusi Linux untuk Sistemik Bina Sarana Global dengan Metode Remastering. Jurnal dari Sistemik Bina Sarana Global, volume 4 nomor 2, halamannya 1-4, tahun ditulis 2014, penulisnya Muhammad Iqbal Zulhaq dan Eko Susilo Yulianto Putra. Tujuan penelitiannya untuk menekan tingginya angka pembajakan software yang marak di Indonesia. Metode penelitiannya menggunakan metode remastering, kemudian objek penelitiannya yaitu sistem operasi Linux X Ubuntu 14.04. Kemudian dari hasil penelitiannya, GOES OS itu sistem operasi GOES adalah distribusi Linux remastering dari sistem operasi Linux X Ubuntu 14.04 yang ditujukan kepada sistemik bina sarana global sebagai alternatif untuk menekan tingginya angka pembajakan akan software yang marak di Indonesia. Jadi apabila menggunakan distro GOES OS, maka harus memasukkan username dan password sehingga desktop akan tampil jika pengguna melewati proses loginnya. Jadi harus login dulu agar tidak setiap orang bisa masuk gitu, dengan tujuan untuk mengurangi angka pembajakan software yang marak di Indonesia gitu ya intinya. Kemudian kelebihannya, perancangan sistem dijelaskan secara berurutan dan rinci sehingga bisa menjadi acuan bagi pengembang distro selanjutnya. Kemudian kekurangan penelitiannya, pendahuluan lebih mengarah ke hukum, kemudian masih menggunakan repositori hasil pengembangan dari universitas lain. Next, review jurnal yang kelima, judulnya Remastering Ubuntu Karmikuala untuk membangun distro pemantau kinerja jaringan komputer. Jurnal dari Universitas Kristen Satya Wacana, volume 8 nomor 2, halamannya 1-13, tahun ditulis 2011, penulisnya Andi Febriananta, kemudian Indra Stanti R, Widyasari, dan Teguh Indra Bayu. Tujuan penelitiannya untuk membangun distro yang mampu memantau dan memastikan sebuah jaringan komputer berjalan dengan baik maupun buruk. Metode penelitiannya menggunakan metode remastering, kemudian objeknya
yaitu distro Linux Ubuntu 9.10. Kemudian untuk hasil dari penelitiannya ini adalah sudo Linux mempunyai fungsi sebagai alat pemantau kinerja jaringan komputer, ya. Sudo Linux ini adalah turunan dari Ubuntu 9.10 Karmi Koala, dan di dalam sudo Linux ini ditambahkan paket perangkat lunak yang belum ada di sistem operasi basis Ubuntu ini, yaitu paket-paketnya antara lain adalah Nagios, kemudian terus Kafti, Mundin, Monit, Nmap, Putih, Wirstek, dan beberapa perangkat lunak lainnya. Sudo Linux menggunakan LXDE desktop environment. Sudo Linux memiliki performa yang lebih cepat dalam hal time respon pada saat melakukan booting dan shutdown, dan lebih unggul dalam menggunakan RAM dan CPU saat melakukan proses pemantauan kinerja jaringan. Jadi intinya hasil dari penelitiannya ini itu menghasilkan sistem operasi yang baru yang dinamakan dengan sistem operasi Sudo Linux, ya. Sistem operasi Sudo Linux ini berbasiskan atau turunan dari sistem operasi Ubuntu 9.10 Karmi Koala ini. Kemudian sistem operasi yang dihasilkan ini atau sistem operasi yang baru yaitu yang dinamakan Sudo Linux tadi itu lebih unggul dari sistem operasi basisnya atau ini yang Ubuntu. Terutama unggul dari diantaranya unggul ini kalau saat melakukan booting dan shutdown itu cepat dalam hal time responnya. Kalau yang Sudo Linux cepat, kalau yang shutdownnya ini lebih lambat. Kemudian juga Sudo Linux unggul dalam menggunakan RAM dan CPU saat melakukan pemantauan kinerja jaringan. Kemudian juga kapasitas file ISO yang dihasilkan lebih besar. Kalau yang sistem operasi yang distro basisnya yaitu Ubuntu itu masih kecil gitu. Jadi intinya lebih unggul, ya. Yang Sudo Linux ini lebih unggul dari distro basisnya yaitu Ubuntu tadi. Oke, untuk kelebihan penelitiannya bisa menjadi acuan dalam pemilihan sistem operasi pemantau kinerja jaringan komputer. Kemudian kekurangan penelitiannya, proses pengunduhan perangkat lunak masih dilakukan dengan mengunduh pada server repository milik lembaga lain atau milik universitas lain. Terus kurang disertai analisa sehingga informasi yang diberikan kurang jelas untuk dimengerti terutama bagi pemula. Selanjutnya review jurnal yang ke-6 dengan judul Pengembangan Perangkat Lunak Distribusi GNU atau Linux dengan Fitur Khas Gorontalo. Jurnal dari SMK Negeri 4 Gorontalo, volumenya 6 nomor 1, halaman 1-6. Kemudian tahun 2015, penulisnya Walid Umar. Tujuan penulisan untuk mengurangi tingkat pembajakan perangkat lunak yang ada di Gorontalo. Metode penelitiannya yaitu metode kuantitatif, yaitu dengan teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dan teknik wawancara. Kemudian objek penelitiannya yaitu Ubuntu 9.10 Karmi Koala, dan hasil penelitiannya penelitian ini menghasilkan sebuah produk sistem operasi Saron DOS yang dibangun berbasiskan Linux dengan beberapa konten khas Gorontalo. Ya, distribusi Saron DOS ini dapat menjadi solusi kepada pengguna khususnya bagi pelajar Gorontalo untuk bermigrasi menggunakan sistem operasi Saron DOS yang dulunya menggunakan mungkin Windows, ya. Windows itu kan berlisensi atau berbayar. Jadi ini bisa menjadi acuan menjadi solusi supaya ini para pelajar khususnya, ya, untuk bermigrasi menggunakan sistem operasi Saron DOS yang berlisensi GNU atau GPL sehingga dapat mengurangi tingkat pembajakan perangkat lunak yang ada di Gorontalo khususnya.
Selain itu, dengan adanya pengembangan konten-konten khas Gorontalo dalam distro Saronde OS yang telah dikembangkan dapat membantu mensosialisasikan tentang bahasa daerah Gorontalo, kemudian beragam budaya, wisata, kuliner, dan kemudian edukasi, ya pokoknya yang ciri khasnya dari Gorontalo ya. Untuk kelebihannya ini bisa menjadi salah satu media untuk mensosialisasikan tentang kebudayaan khas Gorontalo seperti bahasa, wisata, kuliner, dan beragam budaya lainnya. Kemudian untuk kekurangan penelitiannya, kurang menampilkan daftar pustaka atau referensinya. Next, review judul yang ketujuh, dengan judul Pembangunan Pemantau Kinerja Jaringan Komputer melalui Remastering Ubuntu. Judulnya dari Universitas Kristen Satya Wacana, volume 9 nomor 1 dan halamannya 1-6. Tahun ditulis 2011, penulisnya Andi Febriananta, Indra Stanti L, Widya Sarite, dan Indra Bayu. Tujuan dari penelitiannya untuk membuat aplikasi pemantauan kinerja jaringan komputer. Kemudian metode penelitiannya metode mastering, objek penelitiannya Ubuntu 9.10 Karmi Kuala. Kemudian hasil dari penelitian ini menghasilkan sistem operasi yang baru yang dinamakan Solarinus. Solarinus ini merupakan turunan dari Ubuntu 9.10 ini ya. Nah, kemudian ini ada perbedaan dari Ubuntu 9.10 yang sebagai distro basisnya, dan dengan Solarinus atau sistem operasi yang dihasilkan ya. Ini ada perbedaannya. Kalau Ubuntu 9.10 Karmi Kuala itu belum terdapat aplikasi monitoring jaringan. Kemudian dalam Solarinus sudah terdapat aplikasi monitoring jaringan. Kemudian untuk yang Ubuntu 9.10 Karmi Kualanya terdapat aplikasi untuk kebutuhan perkantoran, misalnya OpenOffice. Kemudian proses booting dan sudan lebih lambat, kapasitas ISO lebih kecil, kemudian menggunakan Genome Desktop Environment, penggunaan RAM dan CPU lebih banyak. Nah, sedangkan di Solarinus itu proses booting dan sudan lebih cepat, kemudian kapasitas ISO-nya lebih besar, kemudian juga penggunaan RAM dan CPU-nya lebih kecil, ya lebih sedikit gitu. Kemudian menggunakan LXDE Desktop Environment. Kalau yang basisnya tadi menggunakan Genome Desktop Environment. Oke, untuk kelebihan penelitian sudah cukup jelas dan terperinci, baik itu dalam perancangannya maupun pengujian dan analisis, sehingga bisa menjadi bahan acuan untuk pengembangan distro di waktu mendatang. Untuk kekurangan penelitiannya, banyak penggunaan bahasa asing yang belum tentu dimengerti, terutama bagi pemula. Oke, selanjutnya review judul yang 8. Ini ada dengan judul ya. Judulnya Remastering Live USB untuk LAM pada Fakultas Sains dan Teknologi Palembang. Oke, itu apa sih LAM? Nah, LAM itu ini Linux, Apache, MySQL, dan PHP. Jurnal ini dari Universitas Katolik Musikaritas, kemudian volume 6 nomor 2, halamannya 1-8. Tahun ditulisnya 2015, kemudian penulisnya Claudius J. Venda BTS. Untuk tujuan penelitiannya membuat distribusi Linux bernama Ubuntu yang fokuskan diri pada desktop yang ringan serta ditujukan untuk menjadi lingkungan web server yang free dalam bentuk live USB. Kemudian untuk metode penelitiannya menggunakan metode mastering, objeknya yaitu Linux Ubuntu 14.04. Kemudian hasil dari penelitiannya ini menghasilkan live USB yang berisi tool untuk lingkungan web server. Tool utama dalam live USB itu diantaranya phpMyAdmin, GIMP, Inkscape, dan Bluefish. Jadi kalau dalam berbentuk live USB, nanti kalau mau menggunakan sistem operasinya tinggal dicolokin aja
dan tidak perlu lagi untuk menginstal itunya lagi ya, karena sudah ada tool. Tidak perlu menginstal aplikasinya lagi karena sudah ada di situ ya, tinggal mencolokkan aja. Kemudian untuk kelebihannya ini, penelitian dijelaskan bahwa hasil mastering dibuat dengan bentuk live USB. Nah ini sehingga user tidak perlu lagi menginstal sistem operasi karena sistem telah dijalankan melalui media flash disk ya, tinggal mencolokkan flash disk aja. Kemudian bisa menjadi solusi dari sistem operasi ilegal yang sekarang banyak dipakai. Kemudian untuk kekurangan penelitiannya, pada tahapan remastering kurang dijabarkan secara rinci dan jelas. Jadi tahapan remasteringnya itu belum ya kurang jelas lagi ya, gitu, kurang diperjelas lagi. Oke, selanjutnya review jurnal yang ke-9 yang dengan judul pembuatan distro Linux edukasi untuk anak-anak sekolah dasar dalam proses pengenalan operating system open source dengan metode remastering. Jurnal ini dari Universitas Kristen Satya Wacana, volume 9, nomor 1, halaman 1-16, tahun ditulis 2012. Penulisnya Andreas Setia Wijaya, Kristoko Dwi Hartomo, dan Amelia Rukmasari. Tujuan penelitiannya untuk membuat sistem operasi berbasis open source yang dikhususkan untuk pendidikan anak. Kemudian menggunakan metode mastering, objek penelitiannya yaitu Linux Ubuntu, dan hasil penelitiannya itu menghasilkan distro turunan dari Ubuntu yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan ya. Pada sistem operasi terdapat perangkat lunak berbasis open source yang sudah terinstal untuk tujuan edukasi. Perangkat lunak tersebut yaitu Tuxpine, Tuxtating, Tuxmet, Cabruch, Gcompris, Canagram, GoldenDict. Nah, perangkat lunak tersebut tidak ditemukan pada sistem operasi Ubuntu yang sudah ada sebelumnya. Jadi pada sistem operasi basisnya itu belum ada ya, pada sistem operasi Ubuntu yang sebelumnya itu belum ada, dan ini sistem operasi yang baru ini sudah ada ini sistem perangkat lunak yang ditambahkan ini ya, seperti Tuxpine ini, kemudian GoldenDict. Oke, untuk kelebihan penelitiannya, penelitian ini bisa menjadi acuan bagi pihak sekolah dasar untuk memilih suatu media yang bertujuan untuk melatih kecerdasan anak. Kemudian kekurangan penelitiannya, kurang menyertakan sumber atau referensinya terlalu sedikit. Next, review jurnal yang ke-10 dengan judul remastering sistem operasi berbasis open source Linux untuk pembelajaran kimia. Studi kasus pada mata kuliah komputasi data jurusan analis kimia. Analis kimia Undiksa ya. Jurnal ini dari jurnal ini dari Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja atau Undiksa, Bali. Kemudian volumenya 12, nomor 1, halaman 1-14, tahun 2015. Terus penulisnya Liwayan Martiningsih, Imade Gede Sunaria. Untuk tujuan penelitiannya yaitu untuk merancang sebuah media pembelajaran yang dapat membantu dalam penyediaan sistem operasi dan program aplikasi berbasis open source yang digunakan untuk proses pembelajaran mata kuliah komputasi data jurusan analis kimia. Untuk metode penelitiannya menggunakan metode pengembangan research and development. Kemudian objek penelitiannya yaitu software open source bidang kimia dan Linux Ubuntu yang diremastering menjadi sebuah sistem operasi Linux Ubuntu dengan varian yang baru. Dengan varian baru ini yang sudah dikolaborasikan dengan software open source yang bidang kimia tadi ya. Kemudian hasil penelitiannya itu menghasilkan sebuah perangkat lunak yang digunakan untuk membantu proses pembelajaran yang berkaitan dengan penggunaan komputer dalam bidang kimia, seperti tabel periodik, kemudian pembuatan struktur kimia. Perangkat lunak tersebut dirancang menggunakan Linux Ubuntu 10.4, terus digabungkan dengan program aplikasi kimia seperti Avogadro, BKSense, Chemical Calculator, DWOXTL, GapEdit, GSempine, GPeriodic, Calcium, Periodic Table, XDoChem.
Kemudian untuk kelebihan penelitiannya ini, penelitian bisa menjadi arahan atau acuan untuk pengembangan perangkat lunak mata kuliah dan jurusan lain yang memerlukan perangkat lunak spesifik. Kemudian kekurangan penelitiannya, penelitian ini kurang disertai instruksi atau langkah-langkah untuk melakukan proses remastering, sehingga bagi pengembang yang sepertinya pemula akan kesulitan untuk mengimplementasikan atau mempraktekannya. Next, review jurnal yang ke-11 dengan judul Pembangunan Tools Pembelajaran Pemrograman Java melalui LabCD atau LabUSD. Jurnal ini dari Universitas Lampung, volume 3 nomor 1, halaman 1-11, tahun ditulis 2015. Penulisnya Wamiliana Irwan Adi, Ervan Hepida, Wisnuwardana. Tujuan penelitian untuk mempermudah proses pembelajaran pemrograman Java tanpa harus melalui proses instalasi yang rumit. Terus, metode penelitiannya menggunakan metode mastering, objek penelitiannya Linux Mageia KDE 4.10. Kemudian, hasil penelitiannya ini menghasilkan sebuah sistem operasi Linux yang berfungsi sebagai tools pembelajaran pemrograman Java. Sistem operasi ini bersifat LabCD atau LabUSD, sehingga jika dijalankan, itu tidak perlu lagi untuk melakukan instalasi terlebih dahulu ya. Jadi praktis tinggal colokin aja atau CD-nya tinggal masukkan aja langsung bisa digunakan gitu, nggak usah install lagi. Kemudian sistem operasi ini menyediakan paket pemrograman Java. Tidak hanya perangkat lunak pemrograman Java, tetapi dilengkapi dengan bahan tutorial yang memudahkan pengguna untuk mempelajari pemrograman Java. Selain itu, tools yang dihasilkan juga mampu berjalan di setiap komputer dengan sistem operasi yang berbeda-beda. Artinya, tools ini dapat dijalankan di semua sistem operasi tanpa harus melakukan instalasi. Jadi, tools ini bisa dijalankan di semua sistem operasi tanpa harus melakukan instalasi ya. Tinggal mencolokkan flash disknya ini atau masukkan CD-nya. Kemudian di dalamnya juga sudah ada tutorial pembelajaran Java yang untuk memudahkan pengguna ya mempelajari pemrograman Java. Jadi enak banget, sudah ada tutorialnya. Terus untuk menggunakan juga tidak ribet, untuk install yang rumit-rumit itu tinggal mencolokkan aja langsung bisa digunakan. Kemudian kelebihan penelitiannya, penelitian ini bisa menjadi acuan bagi pihak atau lembaga yang ingin membangun tools pembelajaran pemrograman Java. Selain itu, sistem operasi yang dihasilkan berjalan melalui LabUSD atau LabCD atau LabUSD. Jadi, tidak perlu lagi untuk melakukan instalasi ya. Oke, kemudian kekurangan penelitiannya, hampir dalam setiap penjelasan dari penulis tidak ada kekurangan, hanya saja penulis terlalu sedikit dalam menyertakan daftar pustaka atau referensi. Next, review jurnal yang ke-12 yang judul Building Ubuntu Linux Distribution for Teaching and Prototyping Real-Time Operating System. Itu membangun distribusi Linux Ubuntu untuk teaching atau untuk pengajaran, untuk mengajar itu ya, pendidikan itu, dan prototyping real-time operating system dan sistem operasi, dan membangun sistem operasi real-time, prototyping real-time. Jurnal ini dari University of Chartres Tunisia, volume 2 nomor 2, halaman 1-5, tahun ditulis 2011. Penulisnya Nabil Tayem Ahmed bin Ahbalah, kemudian Slim bin Saud gitu ya. Untuk tujuan penelitiannya, penelitian ini untuk menawarkan sistem operasi standar yang mencakup infrastruktur sinomai dan alat-alat penting untuk memulai pengembangan aplikasi real-time dalam desktop yang ramah lingkungan. Metode penelitiannya menggunakan metode kualitatif serta menggunakan teknik remastering. Objek penelitiannya yaitu Linux Ubuntu, kemudian hasil penelitiannya itu menghasilkan distribusi Linux Ubuntu, distribusi Ubuntu baru yang mengintegrasikan Sinomai sebagai paket default. Penulis telah mengambil pilihan untuk menggunakan Ubuntu sebagai dasar distribusi karena
mewarisi semua manfaat dari distribusi Debian dalam kehandalan dan jumlah paket yang tersedia. Kemudian banyak konstruktor yang mengusulkan Linux sebagai sistem operasi alternatif. Jenis sistem operasi ini dapat digunakan sebagai sebagai kerangka kerja untuk rekayasa model driven atau MDE, dikontrol dan otomatis. Sejak penggunaan standar sistem operasi seperti Ubuntu dapat memfasilitasi integritas alat ini. Sistem ini ditingkatkan dan diremaster setelah instalasi dan dapat di-setel dengan inklusi komponen baru untuk memenuhi kebutuhan aplikasi yang spesifik. Solusi semacam ini menawarkan kemungkinan untuk bekerja dengan real-time Linux tanpa kehilangan kontak dengan pengetahuan klasik RTOS ini. Hal ini menjadi cara yang sangat menarik untuk memperkenalkan real-time dan embed Linux, terutama ketika mengingat Xenomai sebenarnya digunakan oleh perusahaan seperti Cisco dalam larutan LinOS mereka. Untuk kelebihan penelitiannya, penelitian ini bisa menjadi salah satu acuan bagi pengembang yang ingin mengembangkan distribusi Linux Ubuntu dan pengembangan real-time operating system di waktu mendatang. Untuk kekurangan penelitiannya, hampir dalam setiap penjelasan dari penulis tidak ada kekurangan, hanya saja penulis kurang menjabarkan rincian mengenai remastering Linux Ubuntu. Oke, selanjutnya review jurnal yang ke-13 dengan judul Desain Perangkat Lunak Open Source atau Linux di Universitas Singapura Bangsa Karawang dengan metode remastering. Jurnal ini dari Universitas Singapura Bangsa Karawang, volume 11 nomor 25 dan halaman 1-4, tahun ditulis 2012, penulisnya Ade Andri Hendriadi, Azari Ali Rida, kemudian Nona Heriana. Untuk tujuan penelitiannya nih, untuk memenuhi kebutuhan angkat perangkat lunak yang dapat menunjang kegiatan akademik, serta mengurangi pemakaian perangkat lunak yang berlisensi, baik yang legal maupun ilegal, di Universitas Singapura Bangsa. Sebagai wujud dukungan gerakan Indonesia Go Open Source atau IGOS, karena dalam jangka panjang penelitian ini mampu diimplementasikan secara menyeluruh di Unsika. Dapat mengurangi pengguna software berlisensi, sehingga dalam kegiatan akademik Unsika menggunakan software yang open source. Kemudian metode penelitiannya menggunakan metodologi engineering, terus teknik penelitiannya menggunakan teknik remastering. Objek penelitiannya yaitu distro Linux Unsika atau bisa disebut Linux ya. Untuk hasil penelitiannya ini menghasilkan distro Linux Unsika yang lebih user friendly. Kemudian karena distro ini dikembangkan berbasiskan distro Linux yang besar yang sudah ada. Kemudian distro Linux yang dihasilkan lebih mudah untuk didistribusikan kembali ya, atau dimodifikasi kembali gitu. Kemudian distro Linux yang dikembangkan penulis berdasarkan lisensi GNU GPL dan LGPL. Di sana tertulis tidak ada jaminan terhadap perangkat lunak yang didistribusikan. Untuk kelebihan penelitiannya, penelitian ini menjadi salah satu acuan mengenai pemanfaatan perangkat lunak free atau open source di Universitas Singapura Bangsa Karawang. Kekurangan penelitiannya, penelitian pengembangan distro Linux Unsika ini masih terlalu sederhana dan belum terlalu kompleks. Oke, selanjutnya review jurnal yang ke-14 dengan judul pengembangan distro Ubuntu untuk aplikasi Game Center. Jurnal dari Universitas Siti Kubang Semarang, volume 11 nomor 2, halamannya 1-9, tahun ditulis 2006, penulisnya Mu'aziz Muslim. Tujuannya ini ya, supaya operating system Linux dapat mendukung aplikasi game baik game Linux maupun game yang berjalan di sistem operasi Windows. Metodenya menggunakan metode remastering, kemudian objek penelitiannya yaitu distro Linux Ubuntu 7.04. Hasil penelitiannya ini menghasilkan sebuah distro Linux yang berbasis Ubuntu 7.04 yang telah memiliki emulator C3, crossover, dan Win. Dengan menggunakan distro ini, pemakai dapat menginstal dan menjalankan aplikasi game
baik yang berbasis Linux maupun Windows. Jadi bisa dipakai dua-duanya, bisa untuk Linux maupun yang untuk Windows. Oke, kelebihan penelitiannya ini, penelitian dijelaskan secara mendetail dari proses mastering hingga proses instalasi game, sehingga bisa menjadi acuan bagi pengembang perangkat lunak yang ingin mengembangkan distro Linux yang dikhususkan untuk aplikasi game. Kemudian kekurangan penelitiannya ini, sumber atau daftar pustaka masih berbentuk link atau URL. Oke, selanjutnya review jurnal yang ke-15. Ini judulnya pengembangan distribusi Linux Pati berbasis Ubuntu sebagai penunjang proses belajar mengajar di jurusan Pendidikan Teknik Informatika. Jurnal ini dari Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja Bali. Kemudian volume 4 nomor 2 halaman 1-9, tahun ditulis 2015, penulis Kadek Yeni Family Devi, Diketut Resika Artana, Igede Mahendra Dharma Wiguna. Tujuan penelitiannya sebagai penunjang proses belajar mengajar di lingkungan pendidikan teknik informatika. Metode yang digunakan menggunakan metode mastering. Objek penelitiannya yaitu distribusi Linux Ubuntu. Kemudian hasil dari penelitiannya ini menghasilkan distribusi Linux Luxpati berbasis Ubuntu. Luxpati OS ini diimplementasikan menggunakan bahasa pemrograman C dengan editor GNI serta remasteris sebagai aplikasi pembuat master baru dari distribusi Luxpati. Fitur dari Luxpati OS adalah repositori lokal yang disediakan sebagai sumber aplikasi, komen bahasa Indonesia yang dapat diinput di terminal dan web modul penggunaan aplikasi. Luxpati OS ini berbasis Ubuntu, dapat berjalan pada perangkat komputer yang sesuai dengan spesifikasi minimal yang telah ditetapkan sebelumnya. Kelebihan dari penelitian ini, sistemnya dikembangkan memiliki modul penggunaan aplikasi. Jadi ada modulnya. Kemudian sistem dapat menerima input berupa komen bahasa Indonesia pada terminal selain komen default yang digunakan pada base shell. Kekurangan dari penelitian ini, hampir di setiap penjelasan tidak ada kekurangan, hanya saja penulis terlalu singkat dalam menjelaskan perancangan perangkat lunak. Oke, sudah habis ya. Oke, sekian dan terima kasih. Bila ada salah kata saya mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.